Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Pada hari ini kami hendak diteguhkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Yesus Kristus dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami dengan memohon pertolongan kami, dengan memohon Roh Kudus memimpin kami, dengan memohon kiranya Tuhan menguatkan kami dengan firman Allah. Karena itu ya Roh Kudus berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Sekali lagi, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Saudara-saudara, ibarat tubuh manusia yang terdiri dari beragam anggota, seperti kepala, tangan, kaki, dan tubuh yang dikendalikan oleh otak manusia. Demikian Allah yang adalah satu roh yang mengendalikan semua karunia yang beragam. Demikian persekutuan dalam Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka setiap karunia-karunia yang berbeda-beda menjadi satu. Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 4-7, mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, Tuhan mengaruniakan kepada kita keanekaragaman karunia dan pelayanan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dalam tubuh Kristus ada berbagai macam karunia dan pelayanan yang diberikan oleh Roh Kudus. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari satu roh. Yang kedua, kesatuan dalam Tuhan. Meskipun ada keanekaragaman dalam karunia dan pelayanan, Paulus menegaskan bahwa ada satu Tuhan yang memberikan semua hal ini. Ini mau mengingatkan kita bahwa di balik keberagaman itu ada kesatuan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan kita adalah satu dan Dia bekerja melalui beragam karunia dan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, Allah yang mengerjakan semuanya. Ayat yang kita baca menegaskan bahwa walaupun ada berbagai perbuatan ajaib yang dilakukan melalui karunia pelayanan, pada akhirnya Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa keberhasilan dan pencapaian dalam pelayanan bukanlah hasil dari kemampuan atau usaha manusia semata, tetapi karena kuasa dan kehendak Allah yang bekerja di dalam kita. Yang keempat, penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Setiap orang diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini mengingatkan bahwa karunia-karunia yang kita terima tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun dan memperkaya tubuh Kristus secara keseluruhan. Karena itu kita dipanggil untuk melayani satu sama lain dengan penuh kasih dan pengorbanan.
menggunakan karunia yang kita terima untuk memuliakan Tuhan dan membangun jemaatnya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan hari ini mengajak kita semua untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman dalam tubuh Kristus sambil mengakui bahwa Allah adalah sumber dari semua karunia dan pelayanan, dan kita dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia itu untuk kepentingan bersama dalam memuliakan nama-Nya. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kita karunia-karunia untuk dipersembahkan kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa, di dalam Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus memanggil kami untuk karunia-karunia yang Tuhan berikan itu untuk dipersembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tubuh Kristus dibangun ke arah Dia yang empunya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.